Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 untuk data yang kedua telah dirilis. Tumbuh 1,3% annualized versus pertumbuhan 3,4% annualized kuartal 4 2023. Data pertumbuhan bulanan untuk pendapatan dan pengeluaran personal bulan April telah dirilis, masing-masing tumbuh 0,3% dan 0,2% secara bulanan versus pertumbuhan bulanan 0,3% dan 0,5% di bulan Maret. Data ketenagakerjaan bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi penambahan non-farm payroll di bawah 200.000 atau bertambah 180.000, sedangkan tingkat pengangguran berada di level 3,9%. Zona China, data laba industrial bulan April tumbuh 4,3% year to date, sama dengan pertumbuhan 4,3% year to date di bulan Maret. Kondisi manufaktur bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi masih berada di fase ekspansi di level 51,5. Kita masuk ke zona Indonesia. Suplai uang yang masuk dalam kategori M2 tumbuh 6,9% year on year bulan April versus pertumbuhan 7,2% year on year bulan Maret. Kondisi manufaktur bulan Mei berada di fase ekspansi di level 52,1 versus 52,9 di bulan April. Inflasi bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 2,94% year on year atau 0,05% month on month versus pertumbuhan 3% year on year atau 0,25% month on month bulan April. Data cadangan devisa bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi masih ada pelemahan sebagai bentuk intervensi agar nilai tukar rupiah atas dolar lebih stabil. Untuk bulan April, cadangan devisa tercatat sebesar 136,2 miliar US dollar. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,90% week on week di level 6.970,736. Pekan ini diharapkan IHSG dapat kembali berada di zona positif karena data kinerja bulanan perbankan menunjukkan tren yang mulai stabil untuk kinerja bulan April 2024. Selain itu, data-data makroekonomi Indonesia seperti inflasi bulan Mei yang ekspektasinya akan mengalami penurunan diharapkan dapat memberikan efek positif bagi IHSG. Untuk pekan ini, data ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan Mei akan dirilis yang diekspektasikan akan mengalami pelemahan. Seharusnya pasar akan lebih optimis bahwa The Fed akan menerapkan kebijakan moneter yang longgar bila data ketenagakerjaan mengalami pelemahan. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 4,81 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 6,24 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor infrastruktur, kesehatan, dan industrial, masing-masing sebesar minus 3,17%, minus 2,49%, dan minus 2,12% secara mingguan. Pada tanggal 31 Mei 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,86%, yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 6,90%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,94%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,96%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 30 Mei 2024 tercatat sebesar 807,34 triliun rupiah atau sebesar 14,06% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 22 Mei 2024 yaitu sebesar 802,99 triliun rupiah atau sebesar 14,03% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia.
Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.